Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Rahayu Channel. Saya Rahayu, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu mengenai narasi ibu kota Jakarta dan ibu kota Nusantara, atau bisa disebut juga dengan ibu kota IKN. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masing-masing kelebihan dan kekurangan ibu kota tersebut. Selamat menyaksikan. Jakarta, Indonesia. Kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kota Jakarta ini dahulu pernah dikenal sebagai Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan kota New York City. Adapun beberapa nama kota yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Ibu kota Jakarta sangatlah indah. Banyak gedung-gedung yang tinggi dan beberapa tempat wisata yang harus kita kunjungi. IKN atau disebut dengan Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. IKN dibangun di Kalimantan Timur untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju. IKN dibangun dengan identitas nasional, mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, serta akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Kelebihan dan kekurangan ibu kota Jakarta. Kelebihan ibu kota Jakarta. Yang pertama, sebagai pusat bisnis. Mengingat lokasinya yang dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tak heran jika ada banyak perusahaan, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan, manufaktur, dan logistik yang memilih Jakarta sebagai lokasi bisnisnya. Ini tentu saja menjadi keuntungan bagi pebisnis. Yang kedua, banyak kawasan bersejarah. Jakarta dikenal sebagai kawasan pecinan dan sentra sejarah ibu kota. Misalnya, daerah Glodok yang dipenuhi dengan beragam arsitektur kuno, bangunan Cina. Ada juga kawasan kota tua yang menawarkan beragam objek wisata sejarah. Sangat cocok untuk tempat berburu foto bernuansa otentik sejarah. Di balik kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan ibu kota Jakarta. Pertama, sering terjadi macet. Meskipun kita telah mengetahui bahwa telah dibangunnya mode transportasi baru di kota Jakarta, tapi tetap saja kemacetan masih belum teratasi. Misalnya, di hari Senin sampai Jumat, kemacetan parah pasti bakal terjadi, apalagi di jam-jam krusial seperti jam masuk kantor dan pulang kantor. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Jakarta sangat tinggi, terjadi karena tingkat kepadatan penduduk di Jakarta. Kita melihat rumah-rumah yang ada di Jakarta, khususnya di wilayah yang memang padat akan penduduk, sudah sangat memprihatinkan. Kelebihan dan kekurangan ibu kota Nusantara. Kelebihan ibu kota Nusantara, yang pertama, meningkatnya perekonomian nasional. Pemindahan ibu kota ini akan memberikan efek yang sangat positif untuk perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber daya potensial. Di luar Jawa ini akan semakin maksimal. Sumber daya potensial di luar Jawa ini masih banyak yang belum dimanfaatkan secara baik.
Kedua, mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta. Setiap tahunnya, tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya. Pasalnya, sektor pemerintahan dan sektor bisnis atau industri tingkat nasional berpusat di Jakarta. Dengan adanya pemindahan IKN ini tentu akan mengurangi tingkat kepadatan masyarakat. Nantinya, sektor bisnis atau industri bisa berpusat di Jakarta dan sektor pemerintahan di Kalimantan Timur. Kekurangan ibu kota Nusantara. Pertama, beresiko merusak lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bersama, bahwa Kalimantan Timur masih memiliki lingkungan yang sangat alami. Banyak flora dan fauna yang mendiami sejumlah hutan di wilayah Kalimantan Timur. Ketika proses pembangunan IKN berlangsung, tentu akan mengurangi jumlah hutan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, membengkaknya nilai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pemindahan IKN ini. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa proyek pemindahan IKN ini akan menghabiskan anggaran mencapai 501 triliun rupiah. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.